Mewaspadai ucapan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Pada masa kekuasaan Kaisar Nikolas yang pertama di Kaisar Rusia, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Kondraty Ryleyev. Namun pemberontakan itu berhasil ditumpas karena Kondraty, pemimpinnya, ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Pada saat tali sudah diikatkan di lehernya dan eksekusi akan dilaksanakan, tiba-tiba tali gantungan itu putus. Pada saat itu, kejadian luar biasa seperti ini biasanya dianggap sebagai bukti bahwa orang yang dihukum itu tidak bersalah dan kaisar akan mengampuninya. Namun Kondraty yang lega dan merasa di atas angin pun menggunakan kesempatan itu untuk tetap mengkritik. Kondraty berkata demikian, "Lihatlah, di pemerintahan ini sama sekali tidak ada yang betul. Bahkan membuat tali pun mereka tidak becus." Ketika seorang pembawa pesan yang melihat peristiwa putusnya tali ini melaporkan kejadian itu kepada kaisar, sang penguasa di Rusia itu pun berkata, "Apa yang dikatakan oleh Kondraty?" Ketika pembawa pesan itu menceritakan komentar Kondraty seperti demikian, kaisar pun menjawab, "Kalau begitu, mari kita buktikan bahwa ucapannya tidak benar." Akhirnya Kondraty tetap menjalani hukuman gantung kedua kalinya, dan kali ini tali gantungan itu tidak putus. Bukan hukuman gantung yang membinasakan dia, tetapi ucapannya sendiri. Hal ini sangat menarik karena begitu banyak orang yang menasihati untuk kita menggunakan lidah kita dengan baik. Seorang mentor saya mengatakan bahwa ia mengumpamakan lidah itu seperti kekang kuda atau kemudi sebuah kapal yang hanya benda kecil tapi bisa mengendalikan benda raksasa. Mentor saya juga menggambarkan bahwa ada bahaya dari lidah. Dikatakan bahwa lidah itu menjadi seperti api kecil di tengah hutan, bahkan lebih buas dari segala hewan liar. Kisah Kondraty di atas pun menjelaskan dengan pas. Apa yang kita ucapkan sangat sering menentukan arah hidup kita. Mari saat ini mulailah sebuah keputusan, nasihat, opini, afirmasi, pengakuan, doa, hingga kritik, bahkan cemoohan. Bukan itu yang harus kita lakukan, karena semuanya itu berasal dari lidah kita. Cobalah ingat lagi, apa saja yang telah kita ucapkan pada orang lain dan pada diri sendiri di hari kemarin. Bagaimana pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian yang kita alami kemudian? Kita harus lebih hati-hati terhadap ucapan kita hari ini.